Di musim panas, orang-orang suka berenang atau menyelam di kolam. Tapi besar kemungkinan ada pembunuh mematikan yang sedang mendekati Anda. Ini adalah sejenis amuba, organisme prokariotik yang menakutkan. Ia memiliki flagela unik yang memungkinkannya berenang dari rongga hidung ke otak. Di otak, organisme ini akan berubah bentuk dan mengembangkan semacam alat yang mirip dengan tabung penghisap. Kemudian membuka taringnya dan mulai melahap sel-sel otak maupun jaringan saraf kita. Setelah itu, kita akan merasakan sakit kepala, demam, mual, dan berhalusinasi. Selanjutnya kemudian terjadi epilepsi dan menyebabkan ketidaksadaran. Pasien biasanya meninggal dalam waktu 1 hingga 2 minggu setelah muncul gejala ini, dan angka kematiannya sangat tinggi, mencapai 97%. Ini adalah Naegleria fowleri, mikroorganisme yang dijuluki sebagai pemakan otak yang telah muncul dalam beberapa tahun terakhir. Apa sebenarnya Naegleria fowleri atau yang kerap dikenal dengan amoeba pemakan otak itu? Apakah manusia menghadapi ancaman otaknya digerogoti? Terkait seluk-beluk amoeba pemakan otak ini, berawal dari cerita kita hari ini. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri amoeba pemakan otak ini. Amoeba pemakan otak yang mengerikan. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1947. Sebuah pipa air dibangun di Teluk Spencer, Australia. Namun tidak ada yang menyangka itu adalah pipa yang mematikan. Sejak rampungnya pembangunan pipa air hingga tahun 1972, orang-orang selalu meninggal tanpa sebab yang jelas. Penyebab kematian pasti penyakit otak, karena yang meninggal dan tanpa terkecuali mengalami halusinasi hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Tapi anehnya, yang meninggal biasanya adalah anak-anak dan remaja. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Keanehan ini menarik perhatian Malcolm Fowler, ahli patologi di Adelaide Children's Hospital, Australia. Fowler membedah otak korban tewas itu, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Otak korban mengalami peradangan yang sangat parah. Sebagian otaknya seakan telah dimakan. Fowler bertekad untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia mengiris otak korban, dan ini adalah foto salah satu potongannya. Dari layar video, kita dapat melihat dengan jelas ada banyak lubang di jaringan otak korban. Setelah pasien berikutnya meninggal, Fowler segera membedah otaknya. Di bawah mikroskop, untuk kali pertamanya manusia melihat pembunuh sadis ini, yaitu organisme bersel tunggal. Tubuhnya dapat terus menumbuhkan pseudopodia atau kaki semu. Untuk diketahui, pseudopodia adalah alat gerak dalam tubuh bakteri yang berbentuk kaki semu atau kaki tidak sempurna yang berfungsi sebagai alat untuk memindahkan tubuh bakteri ke tempat lain. Alat gerak ini dimiliki oleh amoeba. Adapun sel yang memiliki pseudopodia disebut amoeboid. Pseudopodia dijulurkan dari sitoplasma sel. Bentuk pseudopodia beragam, di antaranya tebal membulat dan tipis meruncing. Pseudopodia berfungsi sebagai alat gerak dan memangsa makanan. Di dalam sel terdapat fibrin atau protein berupa serat-serat benang yang disebut aktin. Mereka mendorong membran sel keluar melalui agregasi dan polimerisasi yang cepat, seperti pertumbuhan kaki yang dapat membantu organisme bergerak atau menyerap makanan. Fleksibilitas struktural dan mobilitas yang efisien ini benar-benar luar biasa. Jangan meremehkan fungsi sel tunggal ini. Ini adalah hasil evolusi alam yang cerdik. Fowler menduga ini adalah makhluk yang mirip dengan amoeba, dan karena dialah orang pertama yang menemukannya, makhluk itu diberi nama Naegleria fowleri sesuai marga Fowler. Namun karena namanya sulit diingat, sebagian besar orang sekarang menyebut makhluk itu sebagai amoeba pemakan otak. Pada tahun 1980-an,
Di seberang samudra, seorang ahli patologi di Florida, AS, telah mendokumentasikan semakin banyak kasus kematian akibat ulah amuba pemakan otak. Lalu, bagaimana amuba pemakan otak ini bisa masuk ke dalam otak manusia? Ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Dennis Kyle, seorang profesor biologi sel di Universitas South Florida, Amerika, mulai mempelajari serangan amuba pemakan otak. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa amuba pemakan otak pertama kali ditemukan di Teluk Spencer, Australia. Semua pasien berbagi sistem saluran air yang sama. Ahli patologi menduga bahwa air keran terkait terkontaminasi. Mereka mengambil sampel air dari air keran. Setelah dilakukan pengujian, memang ditemukan amuba pemakan otak di dalam air. Pertanyaannya, ada ribuan keluarga yang menggunakan sistem air keran ini. Lantas, mengapa hanya 20 kasus yang ditemukan dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun? Hal ini menunjukkan bahwa amuba pemakan otak tidak menyerang sembarangan. Hanya segelintir orang yang terinfeksi amuba pemakan otak, dan dipastikan ada pola intrusi yang belum kita ketahui. Para pasien yang meninggal di Florida memiliki satu kesamaan, yaitu mereka pernah berenang dulu sebelum jatuh sakit. Jadi Kyle pun menduga, mungkinkah amuba pemakan otak masuk ke otak melalui rongga hidung? Kyle melakukan serangkaian eksperimen irisan otak. Setelah mempelajarinya dengan cermat, dia menemukan metode serangan yang aneh dari amuba pemakan otak. Seperti namanya, amuba pemakan otak ini bisa berubah bentuk ketika berada di lingkungan hidup yang buruk, seperti misalnya kekurangan makanan, lingkungan kering, atau suhu rendah. Ia akan menyusut menjadi kapsul elastis yang disebut tahap kista. Pada tahap ini, amuba pemakan otak tidak bergerak, tidak makan, dan mempertahankan konsumsi kelangsungan hidup yang paling rendah. Saat amuba pemakan otak memasuki rongga hidung, ia akan merasakan perubahan lingkungan sekitarnya, mendeteksi suhu yang tepat, dan penuh dengan cairan yang kaya nutrisi. Amuba pemakan otak mulai berubah menjadi bentuk kedua yang disebut tahap flagellata. Dan seperti namanya, amuba pemakan otak menumbuhkan flagela atau bulu cambuk. Flagela memungkinkannya berenang dengan cepat untuk mencari habitat terbaik. Amuba pemakan otak yang telah bertransformasi akan mengikuti serabut saraf penciuman dan menembus ke tengkorak melalui tulang etmoid antara rongga hidung dan otak. Kemudian, berjalan melalui bulbus olfaktorius atau bola penciuman dan masuk ke area lain di otak. Sel jaringan otak kita adalah makanan favorit amuba pemakan otak. Selanjutnya kemudian amuba ini akan berubah menjadi bentuk ketiga yang disebut tahap trophozoid. Amuba pemakan otak yang menakutkan ini akhirnya menjulurkan taringnya, yaitu alat penghisap unik yang diubahnya. Mereka melepaskan enzim litik, menyebabkan kerusakan jaringan, kemudian melahap sel darah merah dan sel saraf otak manusia. Agar dapat bergerak cepat di dalam cairan cerebrospinal, amuba pemakan otak pada tahap trophozoid akan kembali berubah menjadi tahap flagella dan berenang di dalam otak. Ini benar-benar mengerikan. Mikroorganisme dapat berubah. Kami sebelumnya telah memperkenalkan tardigrada dari filum tardigrada dan rotifera deloid dari filum rotifera. Keduanya dapat bertransformasi. Salah satu bentuknya adalah ekologi tersembunyi dalam keadaan menyusut, yaitu keadaan mati suri. Ia akan berubah menjadi tas, dan tas tersebut akan bergerak tertiup angin. Ia akan tertiup angin ke seluruh penjuru bumi. Selama ada lingkungan yang cocok untuk bertahan hidup, maka akan terjadi proses pengisian ulang air. Mereka akan dibangkitkan dengan kesehatan penuh dalam waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Ini adalah keadaan alami mereka, keadaan dasar untuk kelangsungan hidup mereka. Tapi makhluk seperti serangga pemakan otak yang bisa berubah menjadi 3 keadaan jarang terjadi di alam. Kyle akhirnya menemukan rahasia serangga pemakan otak yang menyerang otak.
Sebastian DeLeon, satu dari segelintir pasien yang membuat para dokter di Florida, Amerika Serikat tercengang. Pasalnya, remaja yang berusia 16 tahun itu mampu bertahan hidup setelah didiagnosa terjangkit amoeba pemakan otak. Sebelumnya, Sebastian sedang berlibur ke Orlando bersama keluarganya. Namun tiba-tiba dia sakit kepala sebelah. Namun sakitnya ini berbeda dengan migrain biasa. Sakitnya bukan kepalang, bahkan dia tak sanggup disentuh orang lain. Kedua orang tua Sebastian lantas membawanya ke rumah sakit. Pada awalnya, gejala yang terlihat pada Sebastian ini terlihat seperti meningitis, mual, sensitif terhadap cahaya, dan juga sakit kepala yang luar biasa hebatnya. Tapi, leher Sebastian tidak kaku, sementara orang yang terjangkit meningitis memiliki tanda ini. Saat itu, hanya ada satu obat yang dapat diberikan kepada Sebastian. Itu pun masih dalam masa percobaan. Obat tersebut hanya dibuat oleh salah satu perusahaan di Orlando. Akhirnya, obat tersebut tiba di rumah sakit 12 menit setelah diagnosa keluar. Dokter yang menangani Sebastian memberikan tabung pernapasan dan membuatnya koma menggunakan zat kimia untuk beberapa hari. Selama Sebastian belum sadar dari komanya, para dokter mengambil cairan dari tubuhnya untuk diperiksa. Dan tiba-tiba, para dokter dan kedua orang tuanya menangis terharu. Pasalnya, hasil tes menyatakan negatif. Obat tersebut ternyata bekerja dengan baik. Usai hasil terakhir keluar, dokter melepas tabung pernapasan dan Sebastian pun kembali tersadar. Sebastian ternyata satu di antara 4 orang yang selamat dari amuba yang menggerogoti otak dalam 50 tahun terakhir. Ternyata, Sebastian mendapatkan penyakit ini pada saat berenang di sebuah pantai privat di Orlando yang masuk dari hidung. Wawancara berita ini direkam ulang pasca kejadian tersebut. Pemuda yang mengantarkan obat saat itu adalah Michael McLachlan. Saat itu sudah larut malam ketika dia menerima telepon. Karena terburu-buru, dia bahkan tidak sempat mengganti piyamanya dan segera pergi ke apotek untuk mengambil obat. DeLeon diberi obat dan beruntung bisa selamat, namun otaknya rusak parah dan dia perlu belajar berjalan dan berbicara lagi dari awal. Hingga tahun 2022, sebanyak 139 kasus amuba pemakan otak telah ditemukan di Amerika Serikat dan hanya 4 orang yang selamat. Tingkat kematiannya mencapai 97%. Hingga saat ini, masih belum ada obat yang bisa menyembuhkan amuba pemakan otak ini. Meski amuba ini sangat menakutkan, namun sebenarnya hanya ada 381 kasus amuba pemakan otak yang dilaporkan di dunia. Ini adalah kasus penyakit yang sangat langka. Lalu mengapa tidak banyak orang yang terinfeksi amuba pemakan otak? Berikut beberapa sebabnya. Pertama, amuba pemakan otak hidup di daerah subtropis dan tropis. Ia hanya menjadi aktif ketika suhu di atas 25 derajat dan paling aktif ketika suhu air mencapai 42 derajat. Kedua, amuba pemakan otak hanya bisa hidup di air tawar, tidak dapat bertahan hidup di air asin. Ketiga, infeksi amuba pemakan otak baru terjadi setelah masuk ke rongga hidung. Keempat, sebagian besar yang terinfeksi amuba pemakan otak adalah anak-anak dan remaja. Para ilmuwan berspekulasi bahwa hal ini mungkin terjadi karena tulang etmoid di rongga hidung remaja belum tumbuh sempurna dan memiliki banyak lubang kecil. Amuba pemakan otak berjalan melalui tulang etmoid untuk mencapai otak. Kelima, amuba pemakan otak bukanlah virus atau bakteri. Ia adalah organisme bersel tunggal dan tidak menular. Terakhir, ada kemungkinan banyak amuba pemakan otak sama sekali tidak terdeteksi. Pasien salah didiagnosis menderita meningitis akut. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara mencegah serbuan amuba pemakan otak bagi teman-teman tinggal di daerah subtropis? Berikut beberapa saran dari para ahli. 1.
Pakailah penjepit hidung saat berenang. 2. Jangan berenang di kolam dengan disinfektan di bawah standar. Disinfektan dapat membunuh amuba pemakan otak dan aman asalkan dosis disinfektan sesuai standar. 3. Jangan menyelam ke dasar kolam, apalagi membuat keruh di dasar kolam. 4. Jangan membilas hidung dengan air yang tidak steril. Selama memperhatikan 4 poin di atas, kita dapat secara efektif mencegah serangan amuba pemakan otak. Sebenarnya, amuba pemakan otak sama sekali tidak memakan otak untuk kelangsungan hidup. Cara bertahan hidupnya adalah dengan memangsa bakteri dan mikroorganisme yang ada di lingkungan perairan. Jika bukan karena fakta bahwa amuba pemakan otak membunuh manusia, para ilmuwan mungkin tidak akan pernah meneliti lebih dalam mikroorganisme bersel tunggal ini. Dan kita juga tidak akan tahu kalau ternyata amuba pemakan otak ini sebenarnya memiliki 3 bentuk kehidupan yang berbeda. Manusia mengira telah menaklukkan alam, namun sebenarnya pemahaman kita tentang alam masih sangat dangkal. Alam ini penuh dengan segala sesuatu yang aneh dan tak terbayangkan. Siapa yang tahu berapa banyak lagi rahasia di bumi yang belum kita temukan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.